Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hasanah dengan NIM 25 14 20 10 60. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang kardiovaskular. Nah, tahukah kalian, jantung adalah organ penting yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi memompa darah di dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluh darah bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan berbagai gejala. Nah, parahnya nih teman-teman, jika jantung kehilangan fungsi, maka kematian akan terjadi. Nah, seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme organ ini di dalam tubuh kita? Kemudian, penyakit apa saja sih yang dapat mungkin timbul ketika jantung bermasalah? Mari kita bahas. Nah, tahukah kalian, jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan manusia, yakni sekitar 200 sampai 425 gram. Di mana sih letak jantung? Nah, jantung terletak di antara paru-paru bagian tengah, dada, dan bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau tulang sternum. Perkenalkan, nama saya Sri Revina Mayolanda dengan NIM 25 14 20 10 88. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu anatomi jantung. Yang pertama ada perikardium. Jantung berada di dalam satu rongga yang berisi cairan dan rongga tersebut dinamakan rongga perikardial. Rongga dinding lapisan dari perikardial itulah yang dinamakan dengan perikardium. Kalau kita lihat dari gambar jantung, perikardium ini berada di tengah. Perikardium berfungsi untuk mencegah gesekan antara organ jantung dengan organ sekitarnya. Selain itu, perikardium juga berfungsi untuk menyangga dan menahan supaya jantung tetap berada di dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada epikondrium. Epikondrium yaitu lapisan terluar. Yang kedua ada miokardium, lapisan tengah. Endokardium, lapisan terdalam. Jika kita tidak mencegah kesehatan jantung, maka perikardium bisa meradang. Ketika perikardium sedang radang, maka akan menyebabkan jantung perikarditis. Miokardium dan endokardium jika meradang juga bisa mengalami miokarditis dan endokarditis. Nah, yang kedua ada atrium atau serambi. Bagian atrium atau serambi ini merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan atau serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot, karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada di sisi kiri dan kanan jantung. Selanjutnya ada bilik jantung atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel ini merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bilik kanan atau bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dari serambi karena bekerja di kerak memompa darah dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Kalau dilihat dari gambar jantung, bilik ini berada pada sisi kanan dan kiri, yaitu bagian bawah jantung. Baik, perkenalkan saya Hafiz Kurniawan dengan NIM 25 14 20 10 58 akan melanjutkan salah satu poin anatomi jantung yaitu katup. Di dalam jantung terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah ke satu arah. Yang pertama, katup tripuspat. Katup tripuspat berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, katup pulmonal. Katup pulmonal berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonaris yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalirkan
ke serami kiri dan bilik kanan. Yang keempat atau yang terakhir, katup aorta. Katup aorta berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau lebih kenal dengan arteri besar. Yang kelima ada otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan antara otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang dan gelap. Nah, jika diamati dengan mikroskop, otot jantung ini memiliki banyak sekali inti sel yang berada di tengah. Fungsi dari otot jantung itu sendiri yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, otot jantung ini merupakan otot yang kuat karena mampu bekerja terus-menerus tanpa henti. Apabila otot jantung ini berhenti bekerja, maka pembuluh darah juga akan berhenti bekerja. Apabila pembuluh darah berhenti bekerja, maka terjadilah yang namanya kematian. Nah, di dalam otot jantung ini terdapat siklus jantung. Siklus jantung itu ada dua. Yang pertama sistol atau pemompaan. Sistol atau pemompaan merupakan jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol atau pengisian. Nah, otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Nah, yang keempat ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya oksigen untuk kembali ke sisi kiri jantung. Yang kedua ada pembuluh darah vena, yaitu pembuluh darah yang miskin oksigen yang membawa darah dari seluruh tubuh untuk kembali lagi ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Nah, tahukah kalian, jika jantung kita bermasalah, ada beberapa penyakit yang akan muncul. Yang pertama, penyakit jantung koroner, disebabkan saat pembuluh darah menyempit dan aliran darah berkurang. Yang kedua, gagal jantung, terjadi ketika darah tidak mampu memompa darah dengan baik. Yang ketiga, aritmia, yaitu kondisi di mana detak jantung kita tidak teratur. Yang keempat, kelainan katup jantung yang mengganggu aliran darah. Nah, yang terakhir ada kardiomiopati, yaitu kondisi di mana otot jantung melemah. Nah, teman-teman, jadi kelompok 6 sudah selesai membahas tentang kardiovaskular. Nah, segitu dulu ya video dari kelompok 6. Sampai jumpa.